Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmanda Aulia dengan 33166. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari belajar saya dari video part 6 tentang NAMPI Fundamentals. Untuk baris pertama ini, import NAMPI NP ini dia mengimport library NAMPI dengan alias NP. Alias ini adalah konversi standar sehingga setiap pengguna NAMPI cukup ditulis np.xxx tanpa alias, harus penulisan np.xxx yang lebih panjang. Kemudian untuk NAMPI version ini dia menampilkan versi NAMPI yang terinstall. Jadi di sini nama versionnya itu ada di 1.16.5. Selanjutnya baris ini baris vektor baris. Jadi vektor baris x0 ini, jadi baris ini dia mendefinisikan vektor baris yaitu array satu dimensi yang elemennya tersusun secara horizontal. Nah, untuk penjelasan baris kodenya itu, untuk kode baris pertama, dia membuat array NAMPI satu dimensi dari list Python 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fungsi NAMPI array, dia mengonversi list Python bisa jadi objek NDRI NAMPI yang lebih efisien secara komputasi. Kemudian untuk print vector raw, dia menampilkan isi vektor ke layar atau ke output. Jadi ini hasilnya. Jadi dia menampilkannya itu tanpa koma, beda dari list Python yang menggunakan koma. Kemudian selanjutnya untuk print vector raw shape, dia itu menampilkan bentuk atau dimensi array, hasilnya itu 6. Artinya array satu dimensi dengan 6 elemen. Tanda koma setelah 6 itu menandakan ini adalah tuple dengan satu elemen. Kemudian untuk tipe ini, tipe vector raw, dia menampilkan tipe objek Python yang hasilnya ini kelas NAMPI NDRI. Jadi untuk selanjutnya, untuk baris ini, baris kode ini, dia itu vektor kolom adalah array 2 dimensi di mana setiap elemen berbeda di baris tersendiri, yaitu tegak lurus. Untuk penjelasan pada baris pertamanya itu, dia membuat vektor kolom list berisi 6 sublist, masing-masing berisi satu angka, hasilnya itu adalah array 2 dimensi dengan shape 6,1 sampai 6 baris satu kolom. Jadi kalau bagian print ini dia menampilkan shape 6,1, ini berbeda dari vektor raw yang 6, karena vektor kolom adalah 2 dimensi bukan 1 dimensi. Hasilnya itu seperti ini. Nah, untuk print vektor kolom shape, ini dia hasilnya. Nah, kita lanjut ke bagian 3. Nah, untuk bagian ini, bagian baris ini, dia membuat matriks 2 dimensi berukuran 3 baris kali 4 kolom, 3 dikali 4, yang mudah dibaca. Kemudian untuk
matriks shape ini, dia itu mengembalikan tuple 3, 4, elemen pertama jumlah baris ketiga, elemen kedua jumlah kolom 4, selalu format baris kolom untuk array 2 dimensi. Kemudian untuk tipe ini dia menampilkan tipe ND array sama seperti vektor, nanti mewakili semua dimensi, yaitu ada 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Dengan tipe yang sama dibedakan oleh properti name dan shape. Kemudian untuk baris zero ini, dia itu membuat array 1 dimensi berisi 100 elemen, semuanya itu bernilai 0.0 atau float 64 secara default, berguna sebagai inisiasi sebelum mengisi dengan nilai lain. Kemudian zero metric ini, kenapa dia error? Karena ini akan menghasilkan maksud saya karena parameter kedua np0 bukan ukuran kolom, melainkan di type untuk matriks 2 dimensi menggunakan tuple. Selanjutnya zero matrix np0 6,2, dia itu menggunakan tuple 6,2 sebagai argumen untuk membuat matriks 2 dimensi dengan 6 baris 2 kolom, semua bernilai 0, 0, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya zero matrix baris ini, dia itu membuat matriks 2 baris X 6 kolom berisi semua 0. Nah, kita lanjut ke bagian one matrix. Untuk bagian one matrix ini, yang baris pertama, dia membuat array 1 dimensi berisi 60 elemen, semuanya itu nilainya 1.0, berguna misalnya untuk membuat bobot awal yang seragam. Kita lanjut masuk ke generate matrix. Nah, untuk baris ini, dia itu membuat 50 angka default terbagi rata dari 1 sampai 5, jarak antar angka itu 5, jarak antar angkanya itu 0,0816. Kemudian baris print matrix, dia menampilkan 50 angka tersebut. Ini angkanya. Lanjut ke baris selanjutnya, itu baris matrix. Dia ini menampilkan seluruh isi matriks, dan ini hasilnya. Nah, untuk matriks 1, dia itu mengambil baris kedua dari indeks 1, yaitu 4, 5, 6, 6. Nah, ini baris kedua dari indeks 1. Indeks 1 itu berarti dia itu berada di awal. Indeks 2, indeks 3, indeks 4. Kita lanjut.
Lanjut ke bagian ini, matrix NP array. Jadi di sini kita membuat matriks 3 dimensi, dimana untuk penjelasan kodenya itu dia membuat array 3 dimensi shape 2,2,3, dimana 2 blok atau layer masing-masing berisi matriks 2 baris 3 kolom, totalnya itu ada 12 elemen. Kemudian matriks 0 ini dia itu mengambil blok pertama, yaitu dari indeks 0, seluruh matriks hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Dia hasilnya. Lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini. Untuk bagian ini dia membuat tipe data dan ukuran memori. Nah, untuk penjelasan barisnya, untuk baris ini membuat membuat matriks 3 baris dan 3 baris kali 5 kolom. Tipe default pada Python 4 bit adalah int64. Kemudian untuk untuk penjelasan baris ini dia membuat matriks 3 dimensi shape 2,5, 2 blok 2 baris per blok itu 5 kolom per baris, totalnya ada 20 elemen. Kemudian untuk matriks shape ini dia menampilkan 2 blok dari baris kolom kelima, yaitu 2, 2, 5. Kita lanjut ke baris ini. Jadi dia membuat matriks 3 baris kali kolom maksudnya membuat matriks 3 baris kali 5 kolom. Tipe default pada Python 64 bit adalah int6. Lanjut ke baris ini, yaitu menampilkan tipe data integer bertanda 64 bit, range-nya itu -9 kuadriliun hingga +9 kuadriliun. Lanjut
Itu garis ini. Jadi pada baris ini dia mencari nilai maksimum di setiap baris fx 1 per baris. Dari 3 baris dihasilkan 3 nilai max, yaitu 5, 6, dan 10. Kemudian baris ini itu dia mencari nilai minimum di setiap baris, hasilnya itu 147. Nah, selanjutnya dia itu menampilkan um, selanjutnya itu dia mengembalikan indeks kolom tempat nilai maksimum berada di setiap baris, berguna untuk mengetahui posisi bukan nilai maxnya. Nah, kita lanjut ke baris ini. Nah, untuk baris ini itu matriks 3 kali 4, jadi totalnya itu ada 12 elemen. Jadi dia ngeprintin, dia nampilin matriksnya. Selanjutnya matriks shape menampilkan 3,4 ini itu 3 baris 4 kolom. Lanjut NP ini dia itu ubah dari 3 kali 4 menjadi 4 kali 3. Nah, seperti ini. Kita lihat perbedaannya. Di sini 3 dikali 4, sekarang 4 dikali 3. Sama ini juga. Lanjut ke bagian ini. Nah, untuk penjelasan ini yaitu bagian atas ini yaitu membuat matriks A berukuran 2 kali 3, sedangkan yang bagian di bawah ini dia membuat matriks B berukuran 2 kali 3. Jadi harus sama setnya dengan A untuk operasi elemen per elemen. Kemudian untuk yang ini A plus B ini dia penjumlahan elemen per elemen. Ini juga sama, pengurangan elemen per elemen. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk baris ini matriks X set 2 dikali 3 ini yaitu 2 baris 3 kolom untuk matriks X-nya. Y-nya itu 3 dikali 4. Ya. Oke. Untuk video penjelasan saya sekian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.